Assalamualaikum Pak Wongso. Waalaikumsalam. Pripun sehat? Alhamdulillah. Ketemu mana nih Mbak? Oh nggih mboten napa-napa. Niki kula badhe nyuwun pandangane Mbah. Nggih. Nek saniki kan PPKM niku diperpanjang. Oh nggih, nggih. Nah, pandemi niku nggih rekoso ya Mbah. Kula mau usaha napa niki Mbah? Oh nggih. Nah, Mbah napa saged mirsani kira-kira usaha napa nggih Mbah sing cocok kali kula sing teng kota, teng dusun, teng gunung, Nggih, teng pundi-pundi ngoten. Ketoke urip rada susah ya Mbah. Nyuwun petunjuke nggih Mbah nggih. Nggih. Insyaallah Mbah badhe anu nggih jawab nggih mengenai bagaimana sih suasana seperti ini untuk kita mendapatkan peluang usaha kangge para sederek para sedulur wonten pundi kemawon khususnya wonten Nusantara. Mbah badhe menjawab pertanyaanipun sederek ingkang dateng wonten dalemipun Mbah. Pitakonan kuwi mau kudu Mbah jawab ya semampu Mbah sesuai dengan pandangan sisi spiritual Mbah ya. Jadi ide usaha di kala pandemi ini menurut sisi pandangan Mbah dan penangkapan Mbah secara spiritual itu bagi khususnya orang Jawa ya ini tentunya harus menggunakan aturan ya. Ya, bagaimana aturan dan apa sebenarnya sih Mbah yang harus dilakukan? Jadi kangge para sederek, para sedulur wonten pundi kemawon, khususnya wonten Nusantara. Kalau menurut sisi pandangan Mbah dari penangkapan sisi spiritual Mbah menika bab usaha dikala pandemi atau karena adanya PPKM diperpanjang jangan dijadikan satu permasalahan, tapi kita harus mawas diri, introspeksi diri, dan masing-masing tidak perlulah kita saling menyalahkan. Mbah akan memberikan jawaban sesuai dengan aturan tatanan khususnya buat orang Jawa ya. Jadi para leluhur kita itu zaman dahulu kala memang nenek moyang kita itu kalau mau memang seorang pengusaha ya, bahwa usaha itu harus diawali dan dengan satu adalah tekad yang kuat, niatan yang kencang, artinya kencang berarti mantap lah gitu, jangan ada keraguan, karena ada istilah pepatah yang mengatakan sopo sing temen kang tinemen. Jadi kalau kita mempunyai keinginan itu tidak perlu ragu-ragu, dengan keyakinan ini maka semua akan terwujud ya, atau istilah lain yang mengatakan manjada wajada. Jadi itu sudah janjining Gusti Allah bahwa kalau kita sedang mengalami kegundahan, kita sedang mengalami kesulitan ya kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Maka memohon kepada Sang Pencipta itu adalah syarat mutlak yang utama, karena manusia itu tidak berdaya upaya apapun. Ya, jadi kita harus berpasrah diri. Iya karena aku dua, iya karena saing. Jadi memang hanya kepada dia mau kemana lagi. Nah, tapi aturan lan tatanane wong Jawa kuwi arep usaha kuwi ya kudu ndelok hari baiknya. Memang hari itu semua baik, tapi ada yang lebih baik dan ada yang terbaik. Jadi harus kita sesuaikan dengan
Kalau hari umumnya kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, itu kalau menurut tatanan orang Jawa itu ya kita harus melihat juga weton. Nah, weton itu pasaraning hari ya. Kalau di Jawa itu ada Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Rebu. Nah, itu misalnya hari Rabu, Rebu niki Rebu apa? Nah, harus didelokke sih. Nek Rebu niki Rebu Pahing, itu harus jangan usaha yang sifatnya itu mengandung hawa-hawa yang panas, usaha yang berhubungan dengan yang panas-panas. Nah, tapi nek Rebu Legi, Rebu Legi itu cenderung ke sejuk ya, karena daun ini membutuhkan kesejukan gitu. Jadi kita harus melihat itu. Jadi di samping hari baik, weton juga harus kita perhatikan. Lalu lokasi di mana kita mau usaha juga harus dilihat. Jadi lokasi itu letaknya nanti akan menghadap kemana, Mbah? Nah, kita lihat juga dari perhitungan-perhitungan Jawa, apa ini harus madepi ngalor, ngidul, ngetan, apa ngulon, termasuk arahe ning usaha kuwi. Jadi misalnya oh iki lahirnya dina iki berarti iki engko ngadepe kudu ngetan dalam usahanya. Terus golek lokasine kuwi aja sing misale kena tusuk sate umpamane. Ini budaya Jawa. Jadi memang tidak ada aturan tapi ini budaya. Jadi kita harus mengangkat sisi budaya karena memang sebelum ada yang lain itu budaya memang sudah ada dari sejak zaman nenek moyang kita. Tapi ingat, jangan lupa berdoa dumateng Gusti Pangeran ingkang murbeng dumati. Jadi manungsa kowe kudu pasrah karo sing gawe urip. Dadi nglakoni arep tetindak apa wae ya kudu nganggo donga. Lah, pripun mbah carane donga? Donga kuwi sebaiknya itu kita harus menggunakan wewangian atau aroma. Karena wewangian aroma itu disebut gondo arum. Jadi gondo arum kuwi ora ketok rupane, tapi iso dirasa. Lah, makanya kenapa harus menggunakan itu? Nah, karena aroma itu, khususnya aroma-aroma yang aromanya baik atau harum, itu Gusti Allah itu seneng. Lah nek jaman dhisik ora ana wong jeneng gawe minyak wangi wis kaya dene jaman saiki. Mulane nek wong dhisik Mbah Kakung, Mbah Putri, yang Kakung Putri Cangga itu kalau sedang mengadakan keperluan khususnya pasrah atau ngadep dumateng Gusti Pangeran kang murbeng dumati kuwi ya nganggo tata cara Jawa. Nek wong Jawa kuwi ya nganggo kembang, misalnya ya kembang setaman atau kembang melati atau kembang kenanga. Kuwi kudu sing dimaksudke musyrik kuwi ora ngono. Sing dimaksudke nang kene adalah dijupuk aroma atau gondo arume. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai wewangian. Kenapa demikian? Karena wewangian itu ora ketok wujude, ora iso dicekali, iso dirasake. Nah, misalnya gondo arume duren karo gondo arume bangkai misalnya, kan awake dhewe iki iso bedakake. Tapi kan ora ketok. Nek duren kuwi wangine kaya ngapa, wujude kaya ngapa. Kemudian nek bangke apa ora ketok wujude kan bisa dibedakake. Lah kuwi sing jenenge gaib. Jadi gondo arum iki gaib. Jadi aroma ini adalah gaib. Nah, karena Allah itu memang bersifat gaib. Dan Gusti Allah ki ya seneng nek karo sing jenenge wangi-wangian kuwi. Nah, dadi para sederek, para sedulur, para kanca wonten pundi kemawon, ampun kesupen nggih, mangke di subscribe nggih. Mbah, pau Mbah nerangin kula nggih rada ngerti rada pusing ya, Mbah. Sebabe kula niku cocoke napa nggih, Mbah? Kula lahir Rebu Legi. Nggih. Terus anak keloro dari 5 bersaudara. Nggih. Terus kula niku sakniki niku hobine ternak ya, Mbah. Ternak nggih. Kira-kira napa nggih, Mbah? Kalau menurut Mbah ya, orang yang lahirnya Rebu Legi, yang pertama sih kita harus menengok kembali kita ini sebenarnya hobi ya. Karena kita melakukan kegiatan pekerjaan dengan yang sifatnya hobi itu tidak akan merasa capek dan
tidak akan merasa bosan. Kalau untuk orang yang lahirnya hari Rebo itu ya ternak boleh, tapi ya Mbah sih anjurkan sebaiknya yang ada kaitannya dengan air tentunya, entah itu mau usaha air minum atau mau usaha es atau mau usaha apa yang ada kaitannya dengan itu. Ternak itu karena memang kalau itu kan hobi ya, tapi kalau hobi ini bisa diawali dari yang kecil, misalnya beternak ayam, mulai dari punya sepasang karena dia hobi, dia senang, lalu dijaga, dirawat dengan baik, ya tidak menutup kemungkinan itu Anda akan berhasil di sana. Jadi mengenai masalah usaha ini harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, karena memang saat ini karena adanya pandemi atau pagebluk ini memang banyak orang yang kebingungan karena mau kemana-mana serba terbatas, sementara kita orang hidup itu harus makan, maka kita harus usaha. Nah, kalau untuk panjenengan sebaiknya lakukan itu dengan kesungguhan, dengan sukacita, jangan ada merasa terpaksa, tertekan dari dirinya sendiri, sehingga Anda merasakan enak-enak saja dalam melakukan. Tapi jangan lupa Anda harus melakukan satu niat yang kuat, kemudian memohon petunjuk Gusti Pangeran ingkang murbeng dumadi. Artinya kita harus berdoa mohon petunjuk kepada Gusti Allah. Ya insya Allah Anda akan sukses. Dan untuk sedulur-sedulurku sing enek nang Nusantara, lah umpama Anda lihat situasi dan kondisi saat ini kayaknya nggak memungkinkan untuk kita terlalu banyak berinteraksi. Bagaimana Mbah menurut pandangan Mbah? Ya sebetulnya banyak, alam kita menyediakan ini semua kan untuk kita. Kita bisa dalam situasi kondisi saat ini misalnya jualan rempah-rempah atau empon-empon misalnya. Nah, ini kan dibutuhkan untuk masa-masa sekarang. Jadi Anda bisa mungkin di kebun atau punya sendiri maupun punya orang yang selama ini terabaikan, misalnya ada kunyit, ada kencur, ada jahe, ada temu, yang dinamakan empon-empon itu banyak. Nah itu juga saya rasa itu baik juga, bagus. Nah, coba Anda melangkah diawali dari yang kecil, tapi Anda jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, karena segala sesuatunya memang diawali dari yang kecil. Atau barangkali nanti zamannya juga sudah modern sekarang, misalnya dengan cara berjualan online, ya kan, Anda juga bisa. Atau misalnya Anda mau jadi YouTuber, bisa juga. Makanya dropship bisa juga, ya kan? Atau reseller, oh itu juga bagus. Atau affiliate juga boleh. Nah, sebetulnya masih banyak peluang-peluang kalau kita mengkaji, menggali dari sisi alam. Jadi menurut tatanan wong Jawa kuwi, pada prinsipnya alam ini disediakan untuk kita, dan kita harus bisa menjaga, melestarikan alam sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi banyak sekali. Nah, kalau sekarang ini kan udah zamannya sudah canggih. Jadi kalau misalnya kita jualan nggak kudu nenteng-nenteng barang dagangan, ya wis saate saiki bisa semua orang melakukan itu. Nah, kemudian bagi para sederek, para sedulur, para kanca wonten pundi kemawon, khususnya untuk kalangan menengah ke atas yang memang punya kapital atau modalnya itu besar, tapi dia tidak terbiasa turun di kebun, tidak terbiasa turun di lapangan, tapi karena mempunyai modal uang yang cukup kira-kira bisa untuk diputar, ya mungkin ada kan sekarang di zamannya yang namanya saham ya, bisa juga Anda, artinya Anda mengembangkan usaha itu lewat dunia saham. Oh, investasi ya Pak? Investasi. Tetapi dalam investasi ini Anda harus teliti, jeli. Dalam sisi hukumnya Anda harus pelajari, karena kita hidup di sebuah
negara, ada pemerintah memiliki aturan. Jadi Anda juga harus memilih-milih lah ya. Dalam berinvestasi itu tidak boleh asal berinvestasi, karena negara ini punya aturan. Jadi kita harus ikuti aturan yang ada, karena kita hidup di sebuah negara, ya kita harus ikuti aturan yang ada di negara di mana kita tinggal. Nah, kemudian yang lainnya, misalnya untuk apa kerja nih orang milih-milih lah jenenge apa kayak freelancer. Nah kuwi sing diarani freelancer kuwi sampean ora usah izin, ndak usah malu melakukan kegiatan apa saja, yang penting tidak merugikan orang lain, tidak membahayakan orang lain, diri kita maupun keluarga kita dari sisi apa yang kita lakukan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, itu multi level marketing pripun Pak niku? Multi level kira-kira. Ya bisa saja. Cuman kita juga harus melihat barang yang diperjualbelikan itu ada atau tidak, ya kan? Karena kalau kita melakukan kegiatan yang tidak ada bendanya itu ya dalam aturan agama juga tidak boleh. Tapi kalau ada bendanya, ada barangnya, ya Anda lakukan, karena memang itu merupakan satu persyaratan kalau bila mana Anda akan melakukan itu. Tapi juga harus dilihat perusahaannya itu melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah atau tidak, barang-barangnya itu membahayakan atau tidak, izin-izinnya pun harus lengkap, Anda harus perhatikan. Para sederek, para sedulur, para kanca wonten pundi kemawon, mbok menawi barangkali ya nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi, nyuwun petunjuk kali mbae, mangke Mbah badhe menjawab di sesi berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, atau Mbah, saya itu lahirnya hari ini, saya anak nomor sekian, terus baiknya usahanya apa? Lanang wedok jenis kelaminnya laki atau perempuan. Nah, muga-muga Mbah saged jawab mangke di sesi-sesi berikutnya. Ning aja lali di-subscribe nggih. Nggih. Nggih, kesuwun nggih Mbah nggih. Nggih, sami-sami, monggo.